Oke, kita mulai kuliah fisika ini. Ini kalau tidak salah sudah sampai video nomor 30 ya. Kita akan bahas elektrostatika. Elektrostatika. Ini membahas muatan listrik yang diam. Tidak berpindah, tidak bergerak. Nah, sebagai topik yang pertama, antara dua muatan yang diam itu ada interaksi berupa gaya, entah tarik menarik atau tolak menolak. Kita sudah belajar itu di SMA. Jadi gaya interaksi muatan listrik atau antar muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, kita sudah belajar di SMA. Itu yang positif, dua yang negatif. Positif ya plus, negatif min. Tapi itu tidak punya arti matematis ya, hanya membedakan jenisnya saja. Yang satu misalnya disebut laki-laki, dua perempuan bisa juga. Ini disebut saja plus dan minus. Kenapa dibagi dua jenis? Karena cuman ada dua muatan listrik, kalau berdekatan itu tolak menolak, itu kira-kira sejenis. Kalau antara keduanya berdekatan terus tarik menarik, itu itu tidak sejenis. Jadi yang satu dinamai positif, yang satu negatif ya. Di muatan listrik sejenis tolak menolak muatan listrik sedangkan tidak sejenis tarik menarik. Lalu hukum yang bisa mengkuantifikasikan korelasi gaya tarik itu dengan muatan-muatan itu adalah hukum Coulomb. Ini gaya tarik menarik, gaya interaksi antar muatan listrik. Jadi yang kalau arahnya satu positif, dua positif tolak menolak, kalau satu positif satu negatif tarik menarik. Katakanlah ini ada yang muatan plus di sini, muatannya Q1, kemudian ada muatan lain
plus juga di sini. Muatannya Q2, jaraknya R. Karena ini sejenis plus-plus, ini akan timbul gaya tolak menolak. Katakanlah ini F sama besar gaya tolak menolak ini. Maka Coulomb mengatakan bahwa F adalah suatu konstanta kali muatan 1, muatan 2 dibagi jaraknya kuadrat. Untuk muatan dalam Coulomb, lalu jarak dalam meter, kemudian gaya dalam Newton ya lebih besar, Newton. Maka nilai K untuk ruang hampa tidak ada apa-apa di antara muatan plus dan minus itu adalah 8,99 kali 10⁹, satuannya menyesuaikan dengan tadi Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, disingkat C ya. Ini saya beri singkatan ini C ya. Ada bentuk lain? Rumus itu F tidak dalam K, tapi ada konstantanya dalam bentuk 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 sama Q1 Q2 per R kuadrat. Mengapa muncul ditambah 4pi itu? Karena nanti dalam analisis problem-problem elektrostatika banyak muncul faktor 4pi. Nah, supaya sederhana biar kecoret ya, ada di sini ada 4pi-nya. Oke, lalu ini epsilon ruang hampa. Epsilonnya adalah 8,854 kali 10⁻12 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oh ya, dari sini bisa disimpulkan apa? Bahwa K itu sama dengan apa? 1/4pi epsilon 0 ya. Lalu bagaimana kalau mediumnya bukan ruang hampa? Jika medium bukan ruang hampa, maka F-nya kalau pakai rumus yang pertama
Jadi K tadi Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu ada faktor koreksi K. Jadi K itu apa? K dari medium dibagi K hampa ya. Kalau yang F bentuk epsilon, kalau aslinya 4P epsilon, maka sekarang dikoreksi ER kali epsilon 0 ya. Ini Q1 Q2 per R kuadrat. Dalam hal ini apa? Epsilon R adalah epsilon dari medium dibagi epsilon 0 ya, hampa, atau K medium dibagi K hampa, itu K saja. Oke. Nah, nilai epsilon R untuk udara mendekati adalah 1,00054, sehingga rumus koreksinya untuk epsilon itu hampir tidak ada, atau koreksinya untuk K juga tidak ada. Jadi rumus untuk medium udara praktis sama dengan untuk ruang hampa. Ya, ini teori yang dasarnya sudah pelajari di SMA. Sekarang besaran lain yang nanti banyak dipakai dalam bahasan elektrostatika, yaitu kuat medan listrik. Simbolnya apa? E. Ini adalah gaya yang dialami satu satuan muatan listrik positif jika berada di titik tertentu. Akibat adanya
muatan listrik di sekitarnya. Jadi kalau kita berada di titik A misalnya, maka kuat medan listrik di titik A itu adalah gaya yang dialami satu satuan muatan listrik positif jika berada di titik A tersebut. Ya. Jadi rumusnya gimana? Misalnya ada muatan listrik Q1 di sini. Plus. Lalu ada titik lain yang berjarak R dari situ. Titik 2 di sini ada muatan plus. Ini Q2 1 Coulomb ya. Dan ini akan mengalami gaya ke sana. Nah, karena ini 1 Coulomb, maka gaya ini disebut dengan E ya. Dari definisi, nah, karena dari gaya persatuan muatan, maka E ini satuannya adalah besaran vektor ya. Dari definisi kita tahu bahwa E di titik 2 sama dengan F yang dialami oleh Q2. Kalau Q2-nya sama dengan 1, itu sama dengan apa? K Q1 per R kuadrat. Atau lebih umum bisa disebut E, rumusnya adalah K Q per R kuadrat. Ini medan listrik, kuat medan listrik. Akibat satu muatan listrik. Bisa juga kalau kita mau pakai epsilon berarti E sama seperti tadi 1/4pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Nah, ini juga bisa. Ini kalau ruang hampa ya, kalau pakai bukan ruang hampa nanti dikalikan K besar tadi sama. Rumus-rumus tersebut sudah ruang hampa. Nah, untuk medium lain nilai K dikalikan K besar atau epsilon 0 dikalikan dari epsilon R ya. Catatan F dan E adalah besaran vektor ya. Mengikuti, sehingga mesinnya mengikuti aturan
vektor, bukan mengikuti aturan skalar. Jadi kalau kita menggabung kuat medan misalnya ada titik Q1 muatannya, ada titik 2 di sini Q2, lalu kita tinjau titik di sini. Nah, ini memberikan kuat medan sana E1, ini memberikan kuat medan ke sana juga E2, maka resultannya gimana? Ya, kita buat seperti resultante vektor ya. Ini E yang di titik yang dicari itu penggabungan vektor. Oke. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya akar gitu ya. E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 E1 E2 cos alfa, sudut antara dua vektor itu. Jika pakai notasi vektor atau dipakai notasi vektor, maka vektor E sama dengan vektor E1 plus vektor E2 ya. Terserah mau pakai yang mana. Oke. Nah, sekarang kita lihat rumus tersebut. Untuk atau berlaku untuk muatan-muatan pada sejumlah titik. Lalu yang akan kita bahas yang sering terjadi adalah bagaimana jika muatan listrik terdistribusi Nah, ini kita bahas kasus yang sederhana dulu. Contoh 1. Kawat panjang L bermuatan listrik positif merata sepanjang diadakan gitu ya. Muatan total Q ingin dicari kuat medan listrik
pada titik yang berada pada jarak pada garis atau garis perpanjangan kawat pada jarak L atau A ya, dari salah satu ujung kawat. Analisis. Di sini ada kawat. Kita gambar agak besar aja. Sebenarnya ini tipis sekali ya. Bermuatan listrik merata, plus 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 di mana-mana. Panjangnya L. Kemudian ada titik lain berjarak titik A di sini. Jaraknya adalah A. Ini akan menerima kuat medan listrik ke sana. E-nya berapa ini? Kuat medan listrik akibat muatan listrik sepanjang kawat itu. Misalnya disebut ini atau X ya, jadi X sama dengan 0 nih. Di ujung kiri ini X sama dengan 0. Oke, sekarang gimana ngitung E di titik A ini? Ini adalah akibat kuat medan listrik di A itu adalah jumlahan dari kuat medan akibat muatan listrik di sepanjang kawat itu. Itu artinya apa? Jumlahan dari yang di ujung kiri tambah jejernya, tambah jejernya, tambah jejernya, dan seterusnya. Sehingga nanti total yang dicetak di A itu adalah jumlahan dari muatan-muatan di sepanjang kawat itu. Nah, sekarang kita tinjau bagaimana? Ditinjau kuat medan listrik akibat muatan pada posisi ini yang kecil. Mengapa kita pakai tinjauan yang kecil? Karena jaraknya terhadap A ini beda-beda. Yang di ujung kanan dan yang di ujung kiri terhadap A itu jaraknya beda-beda. Jadi harus dihitung sendiri-sendiri. Maka kawat dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kawat atau ditinjau langsung aja. Kuat medan listrik di A akibat muatan listrik di gambar itu, di bagian yang digambar itu. Katakanlah ini jaraknya adalah X ya. Muatan listrik pada kawat sepanjang atau pada bagian kawat ya,
bagian kawat sepanjang dx dengan daratan dx mendekati 0, kecil sekali. Itu kita gambar agak besar, sebenarnya maksudnya agak kecil sekali itu. Pada jarak x dari ujung kiri kawat. Nah, muatan listrik pada dx berapa? Kita sebut dq berapa? dq itu kalau muatan total adalah Q. Kalau sepanjang dx berapa? Nah, kalau misalnya kawat ada muatan 1000 pada kawat sepanjang 10 cm, berarti persatuan panjangnya ada berapa? 1000 dibagi 10, berarti 100 coulomb itu per meternya. Sekarang kalau ini panjang dx, panjang totalnya adalah L ya, panjang totalnya L. Ini L. Jadi muatan di dx itu kita sebut dq itu sama dengan perbandingan panjangnya, yaitu dx bagian itu. Kalau total itu adalah L. Kalau muatan total dari itu adalah Q. Jadi muatan di sepanjang dx adalah sama dengan dx dibagi L total dikalikan Q total. Itu adalah dq, muatan listrik yang ada di sepanjang dx. Nah, sekarang kuat medan listrik di A akibat muatan di dx adalah tersebut DE ya. Maka DE berapa? Karena dx-nya kecil, maka dianggap titik ini. Ingat dx mendekati 0, maka dx itu dianggap titik. Jadi E di A akibat muatan di sepanjang dx itu adalah bisa didekati dengan DE pakai rumus tadi. K dq per R kuadrat. R-nya berapa? R-nya adalah, sebentar, keliru saya, dibagi jarak dari muatan dx ke A, berarti sama dengan apa? X ditambah A ya, kuadrat. Jadi K per R kuadrat. Muatannya dq, jaraknya X plus A. Jadi K dq per X plus A kuadrat. Nah, dq tadi rumusnya apa? Dx per L kali Q. Jadi ini K, Q-nya adalah dx per L kali Q total dibagi X plus A kuadrat. Nah, ini disederhanakan. Jadi apa? K Q per L kali apa? Dx per X min A, X plus A kuadrat. Lalu E bisa dicari dengan integrasi. Integrasi dari DE. Bisa dicari dengan integrasi DE. Gimana hasilnya?
DE kita tulis dulu. K Q per L dx per X plus A kuadrat. Kita integralkan dari E-nya 0 sampai E yang dicari. Nah, X-nya berapa? 0 sampai X sama dengan L. Jadi ketemu apa? E K Q per L integral 1 X plus A apa? Sini min 1 X plus A pangkat 1 dengan batas X0 sampai X0 sama dengan L. Saya berikan apa nih? Kaki per L. Kita balik saja. Jadi sama dengan 1 L plus A. Ini minus ya, min 1 min ya. Jadi kita balik aja langsung. Atau terus biarkan aja 1 X plus A plus 1, kalau X nya 0 berarti 1 A. Nah kan dibelah apa ini? E sama dengan ya K Q per A L min A. Silakan dicoba sendiri ya, disederhanakan ini tadi. A min X, sorry, ini X nya diisi L ya. Oh, ini X betul, tapi ini L. X ini sudah jadi L. Ini plus A. Ya, kira-kira begini. Ini contoh yang sederhana. Sekarang yang contoh yang kedua yang lebih rumit sedikit. Ingin dicari kuat medan listrik suatu titik yang berjarak A dari kawat panjang terhingga dianggap sangat panjang yang bermuatan seragam, yang bermuatan listrik positif ya, seragam itu lambda muatan per panjang.
Jadi kawatnya panjang sekali. Oke, kita sketch dulu. Ini titiknya misalnya. Lalu kawatnya adalah sangat panjang. Bermuatan listrik plus ini tak berhingga ya. Ini jaraknya adalah A. Betul tadi jelas, kita lihat ceknya soalnya. Jaraknya A betul. Akibat kawat ini. Nah, muatan persatuan panjang lambda ya. Muatan listrik per setiap satuan panjang dari kawat itu adalah lambda. Nah, sekarang kita cari kuat medan listrik akibat kawat di sini. Ya, akibat kawat sepanjang sekali ini tadi. Gimana pikirnya? Ya, kita tinjau bagian kawat sepanjang dx ya. Dx ya. Ini menyebabkan medan listrik ke titik itu. Kemana arahnya? Sana ya, sorry, ke kurang lurus. Saya gambar lagi. Ini adalah DE. Kuat medan akibat bagian DX yang kita sebut DE saja. Nah, kemudian DE itu kita urai menjadi komponen menjauhi kawat. Ya, Pak. Nah, katakanlah sudutnya ini theta. Ini juga theta. Berarti apa ini? DE apa ini? Cos ya. Dan komponen horizontalnya adalah DE sin theta. Oke. Jadi ditinjau komponen kawat DX ya, atau komponen langsung aja. Komponen kawat sepanjang dx dengan catatan dx mendekati 0 menimbulkan kuat medan listrik DE. Nah, DE
diurai menjadi dua komponen. Kita lihat di gambar ya. Nah, jaraknya ini berapa? Dari sini ke sini adalah X ya. X, sedangkan di sini dx ya. Itu komponen gambar. Jadi komponen vertikal DE cos theta, komponen horizontal DE sin theta. Nah, komponen DE arah horizontal saling menghilangkan dengan komponen DE arah horizontal bagian kawat dx yang dari ya, bagian kawat dx yang berada X di kiri titik X sama dengan 0 titik. Ini X sama dengan titik O ini. Titik X sama dengan 0. Jadi karena simetris, ada dx di kiri, ada dx di kanan, ada dx di kiri, maka yang horizontalnya kalau yang dari kiri itu mengarah ke kanan, sedangkan kalau yang di kanan mengarahnya ke kiri, maka itu pasti saling menghilangkan karena panjang ke arah kanan dan kiri sama, maka sama-sama tak berhingga, maka saling menghilangkan. Maka yang dihitung hanya komponen vertikalnya. Jadi yang terasa hanya komponen vertikal. Jadi DE kali DEY ya. DE itu sama dengan DEY ya. Sama dengan DE itu yang terasa. DE kali cos theta. DE itu apa? Ini jaraknya adalah akar X kuadrat plus A kuadrat ya. DE adalah K kali muatan sepanjang dx itu membawa muatan listrik berapa, itu adalah lambda kali dx. Kenapa? Tiap satuan panjang mempunyai muatan listrik lambda. Jadi kalau panjangnya dx ya lambda kali dx. Kaki dx kali apa? Per K lambda dx bagi jaraknya. Jaraknya adalah akar X kuadrat plus A kuadrat. Karena dikuadratkan ini menjadi X kuadrat plus
A kuadrat. Nah, sekarang cos theta-nya apa? Cos theta adalah A per akar X kuadrat plus A kuadrat. Ini adalah cos theta-nya. Jadi kita akan dapatkan apa? DE arah vertikal, DEY adalah K, itu tinggal menyederhanakan aja, A lambda kali dx per X kuadrat plus A kuadrat pangkat berapa? 3/2. Nah, sekarang kalau E total, DE integral DE aja. Kuat medan integral DEY ini adalah sama dengan tadi K A lambda integral dx X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. X sama dengan 0 sampai X sama dengan tak berhingga, itu yang kanan. Tapi kuat medannya 2 kali. Jadi yang kiri dan yang kanan, atau kita tulis saja min tak berhingga. Sorry. Min tak berhingga sampai X plus tak berhingga. Ini E-nya dari 0. EY 0 sampai EY yang dicari yaitu E. Ini bisa digabung jadi dipecah jadi 2K A lambda integral untuk memudahkan hitungan aja. Integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan tak berhingga karena kiri kanan simetris ya. Dx per X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Lalu ini hasilnya apa? E ya. Di 2K A lambda integral X sama dengan 0 X sama dengan tak berhingga dx X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 ya. Oke, kita cek lagi ada tandanya enggak, tandanya minus ya, betul ya. Nah sekarang gimana integrasi kayak gini? Saudara belajar di matematika, ini misalkan apa model gini. Kalau kita berjumpa dengan X kuadrat plus A kuadrat pangkat tertentu, misalkan apa? Atau sin boleh juga, atau E pangkat boleh juga. Misalkan X sama dengan apa? A tangan U ya. Jadi dx sama dengan apa? Nah, mestinya udah hafal ya, sekan kuadrat U. Gini. Jadi E
2K A lambda, ini tinggal masalah matematik saja. D-nya diganti A sekan kuadrat U dibagi X kuadrat, itu adalah tangen kuadrat U A kuadrat ya. Dari A-nya belum ditulis. Saya ulangi. A kuadrat tangen kuadrat U plus A kuadrat pangkat 3/2. Ini sekan kuadrat U DU ya. Karena harusnya dx per du, ini ada du. Gimana nih? Tangen kuadrat tambah 1 adalah sekan kuadrat ya. 2K A lambda integral A sekan kuadrat U du per A kuadrat keluar. Tangen kuadrat plus 1 itu adalah sekan kuadrat. Kuadrat U pangkat 3/2. Ini jadi apa? Seper A lalu dengan A hilang ya. Seper A, oh ini pangkat 3/2, ini jadi pangkat A kuadrat pangkat 3 ini tadi ya. Sorry. A-nya pangkat A kuadrat pangkat 3/2 adalah A pangkat 3 ya. Ya, A-nya pangkat di atas pangkat 2 dengan yang depan, bagi pangkat 3 ada tinggal seper A. Jadi akan menghasilkan 2K lambda per A, yang di dalam integral tinggal apa? Sekan pangkat 3 sekan, jadi sama dengan sepersekan itu apa? Sepersekan adalah cosinus ya. Sekan tangen kuadratku adalah sekan. Sekan adalah kosekan ya, kosekan. Cos U. Sepersekan adalah cos ya, cos U ya. Tangen kuadrat plus 1 sama dengan sekan kuadrat. Lalu itu menjadi, bukan sekan kuadrat, cos ya, betul, cos. Jadi kalau diintegralkan jadi apa? 2K lambda per A sin U. Lalu kita koreksi supaya kembali ke X lagi. Gimana caranya? Tadi kan kita misalkan X A tangen U, atau tangen U itu adalah X plus A, PX per A. Jadi kalau kita gambar ini U-nya, sekan apa? Seper cos ya. Seper cos ini, seper cosnya sama dengan tangen. Berarti ini A, ini X per A. Cosnya di X, ini A. Betul? Tangen itu adalah X per A. Oh, tangen itu X per A. Terbalik saya. Biru. Tadi kan pemisalannya apa? X sama dengan A tangen U, atau tangen U sama dengan X per A. Nah, U-nya di sini. Berarti ini X, ini A. Jadi ini apa? X kuadrat
atau A kuadrat min tangan itu bukan yang di atas ya, salah saya. Tangan itu antara X dan bawahnya itu ya. Jadi ini X, ini A, itu adalah tangan U. Nah, sehingga ini jadi apa? Akar X kuadrat plus A kuadrat. Jadi hasilnya ini adalah 2K lambda per A kali sin. Sinnya apa? X per X kuadrat plus A kuadrat. Batasnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan tak berhingga. Gimana masukkannya? 2K lambda per A diubah dulu ini, dibagi X atas, bawah juga dibagi X, jadi 1/, akar 1 min A per X kuadrat. Ini X sama dengan 0 tak berhingga. Berapa? Kalau ini ya, kalau diisi tak berhingga ini 0, jadi 2K lambda per A. Kalau diisi tak berhingga ini 0, jadi ini 1 ya. Dikurangi kalau diisi 0, ini hasilnya kalau tak berhingga ini 1 ya. Kalau diberi 0, ini bawahnya tak berhingga. Tak berhingga berarti 1 dibagi tak berhingga adalah 0. Jadi jawabnya adalah 2K lambda per A. Nah, ini adalah jawabannya E. 2K lambda per A. Jadi kuat medan listrik di titik yang berjarak A dari kawat yang bermuatan listrik seragam lambda adalah 2K lambda per A. Ini kuat medan total yang kita cari. Sekarang satu lagi. Contoh 3. Ingin dicari kuat medan listrik akibat muatan listrik positif pada kawat melingkar ya, pada kawat melingkar jari-jari R dengan muatan listrik sepanjang kawat sebesar lambda muatan perpanjang
di mana titik tersebut berada L atau berjarak ya, berjarak L arah vertikal dari pusat lingkaran kawat. Jadi ingin dicari kuat medan listrik akibat muatan listrik positif pada kawat melingkar jari-jari R dengan muatan listrik sepanjang kawat sebesar lambda muatan perpanjang, di mana titik tersebut berjarak L arah vertikal dari pusat lingkaran kawat. Analisis. Ini kawatnya melingkar ini. Ini pusatnya, jari-jarinya R, ini muatannya plus, merata, dan titik yang dicari itu berada di sini, berjarak L dari pusat lingkaran kawat R. Nah, sekarang kita tinjau muatan listrik. Ini misalnya DS saja. Ini DS kecil ya. DS kecil ya. Nah, DS ini menyebabkan jaraknya dari ini adalah berapa DS? DS adalah berjarak akar L kuadrat plus R kuadrat. Ini sudutnya theta misalnya. Arah kuat medannya kemana? Ini DE. DE ini diurai menjadi yang arah vertikal. DE ini sudutnya theta, ini juga theta. DE cos theta, ini komponen ke sana, DE sin theta. Ini titiknya disebut A saja. Ditinjau bagian kawat sepanjang DS dengan DS mendekati 0 ya. Lalu kuat medan listrik di A
akibat muatan pada DS adalah DE. Komponen DE ada dua, yang vertikal DE cos theta, yang horizontal DE sin theta. Kemudian ini saling menghilangkan dengan yang di berlawanan tadi, dengan DE arah seberangnya. Jadi DS di kanan dilawan DS yang kiri. Jadi semuanya yang berhadapan itu saling menghilangkan yang horizontalnya. Yang tinggal adalah vertikalnya. Nah, sekarang DE-nya berapa? DE-nya adalah K, muatannya apa? Q kali DQ. K kali DQ. DQ-nya berapa? Lambda DS. Dibagi jaraknya berapa? Terlihat akar L kuadrat plus R kuadrat. Lambda DS. Oke. L kuadrat sini. Nah, lalu DE arah vertikal kita sebut DEY saja. DE cos theta, yang sin sudah menghilangkan, adalah K lambda DS per akar L kuadrat plus R kuadrat. Ini ya, kali cos. Cos itu apa? Dilihat di gambar itu sama dengan L per akar L kuadrat plus R kuadrat. Ya. Lalu bisa ditulis KL lambda DS L kuadrat per L kuadrat. Nah, jadi bisa ditulis DEY adalah KL lambda dibagi L kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Ini ada DS. Nah, tinggal diintegralkan saja. EY sama dengan 0. EY sama dengan E yang dicari. Ini DS-nya dari berapa? Dari 0 sampai panjangnya kalau satu lingkaran adalah S sama dengan keliling lingkaran 2πr. Jadi akan ketemu E KL lambda L kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 kali 2πr. Jadi E sama dengan berapa? 2π
KL lambda R per R kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2. Oke. 2 pi K lambda R. Nah, sekarang ini kita modifikasi. Ini sudah ketemu ya. Bisa juga kita modifikasi demikian. KL kita keluarkan. L besar, bukan L kecil, bukan L besar ya. L kecil. L kecil. KL kita tulis sekarang yang belakang kita kumpulkan 2 pi R kali lambda dibagi R kuadrat plus R per R kuadrat pangkat 3/2. Nah, lambda itu apa tadi? Muatan per panjang, sedangkan 2 pi R apa? Keliling atau panjang kawat. Jadi lambda adalah muatan listrik per panjang kawat, sedangkan 2 pi R adalah panjang kawat. Jadi 2 pi R L kali 2 pi R lambda 2 pi R lambda adalah Q, muatan seluruh kawat. Sehingga E bisa kita tulis apa? K L Q per R kuadrat plus L kuadrat pangkat 3/2. Ini adalah rumus yang kedua. Ingat tadi Q adalah 2 pi R lambda muatan seluruh kawat ya. Di KL Q R kuadrat pangkat 3/2 ya, 2 pi R lambda KL 2 pi R lambda KL. Oke, ini keuntungannya apa tadi? Kita lainnya tidak mengandung S, jadi langsung diintegralkan bisa. Oke, kita akhiri dulu video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya nanti. Video ke 31. Terima kasih.